Assalamualaikum, halo para bunda hebat. Kita kembali lagi nih di Home TV, solusi keluarga masa kini. Pada episode kali ini kita akan membahas bagaimana cara menumbuhkan minat baca anak usia dini secara menyenangkan. Kenapa sih kita akan membahas topik ini? Karena menurut UNESCO, anak usia dini adalah anak berusia 0-8 tahun yang dimana masa usia inilah yang disebut masa golden age yang sangat sayang jika dilewatkan. Karena masa usia ini otak anak berkembang pesat hingga 70-80% dari pertama lahir. Oleh karena itu, peran orang tua wajib dalam memberikan stimulasi pada anak sejak dini untuk menumbuhkan minat baca. Tujuan utamanya adalah mengenalkan aktivitas membaca kepada anak sedini mungkin, bahkan sejak bayi 0 tahun sekalipun. Hal ini akan menjadi inputan bagi bayi tentang benda-benda pertama yang dilihatnya. Dengan membaca buku sejak bayi, kelekatan orang tua dengan anak menjadi sangat kuat. Anak merasa nyaman karena ada suara orang tua yang selalu mendampinginya. Meskipun anak belum bisa membaca, sangat banyak sekali loh bunda manfaat membiasakan anak membaca buku sejak dini. Nah, tahap pertama yang wajib dilalui oleh anak adalah menyimak. Dengan mendengarkan suara orang tua yang membacakan buku, anak jadi belajar berkonsentrasi, memperhatikan nada suara orang tua, dan mengamati gambar buku atau ekspresi wajah orang tua. Nah, dampaknya bila anak tidak ditumbuhkan minat membaca buku sejak dini adalah anak akan condong mencari aktivitas lain bunda yang menyenangkan pasti menurutnya, seperti bermain HP, menonton televisi, kecanduan game, atau bermain hal yang selainnya yang tidak terarah dan hanya sekedar ikut-ikutan temannya. Lantas, bagaimana ya cara menumbuhkan minat baca anak usia dini secara menyenangkan? Nah, pada video kali ini kita akan menjelaskannya bunda. Berikut ini 7 cara menumbuhkan minat baca anak usia dini secara menyenangkan. Yang pertama, membiasakan membacakan buku saat anak terjaga dan sebelum tidur. Nah, anak bisa karena terbiasa bunda. Orang tua dapat membiasakan anak membaca sejak dini, sejak usia 0 tahun. Nah, semakin dini dibiasakan, maka pembentukan kebiasaan pada anak akan lebih mudah. Waktu yang tepat pertama adalah ketika anak sedang terjaga, karena kondisi otak sedang aktif-aktifnya mengamati benda-benda baru yang dilihatnya. Anak aktif mendengarkan suara-suara yang menarik perhatiannya, terlebih dari orang tuanya sendiri yang membacakan dengan nada yang menarik dan ekspresif. Waktu yang tepat kedua adalah ketika anak menjelang tidur. Nah, pada kondisi ini, gelombang otak anak berada pada gelombang alfa yang mudah merekam informasi dengan baik di alam bawah sadar. Nah, gunakan nada suara rendah yang membuat anak merasa nyaman bunda. Dibacakan buku sembari mengantuk. Yang kedua, memilihkan buku yang tepat sesuai usia anak dari bahan, tampilan, dan konten yang edukatif. Nah, usia 0-1 tahun bisa pilihkan buku yang berbahan kain yang amat digigit oleh bayi. Dan pastikan kebersihannya bunda. Dan pada usia 1-2 tahun, pilihkan bahan yang tebal, tidak mudah dirobek, dan memiliki ujungnya yang tumpul, sehingga aman bagi bayi. Dan ketika usia 2-3 tahun, bahan buku bisa apapun bunda. Yang terpenting tetap didampingi dan diarahkan dengan baik. Pemilihan buku lebih baik memiliki tampilan menarik, banyak gambar-gambarnya, dan warna-warna dasar yang cerah. Konten buku haruslah yang edukatif dan menanamkan pendidikan karakter. Pilihkan buku-buku bergizi seperti tentang kisah sejarah Nabi, akhlak-akhlak Nabi yang patut diteladani, dan ensiklopedia anak, bukan kisah Cinderella, Peter Pan yang mengajarkan romantisme dini atau akhlak yang buruk. Yang ketiga, mengajak membeli buku atau pergi ke perpustakaan anak. Ketika anak sudah memasuki usia lebih dari 1 tahun dan dia sudah mampu berjalan dengan stabil, orang tua bisa membiasakan datang ke tempat-tempat baru seperti toko buku atau perpustakaan anak. Hal ini akan menambah pengalaman berharga untuknya. Anak juga bisa memilih sendiri buku menarik yang ingin ia lihat gambarnya. Kegiatan ini termasuk stimulasi motorik halus loh bunda, karena anak telah membalik lembar demi lembar kertas yang ada di buku. Yang keempat, bermain peran seperti yang ada di buku. Ketika anak memasuki usia 2 tahun ke atas, orang tua dapat mengajak anak untuk bermain peran seperti yang ada di buku.
Misalnya, setelah membaca buku sejarah Nabi Yunus yang ditelan ikan paus, orang tua membawa selimut lebar di punggungnya, berpura-pura menjadi ikan paus yang menelan Nabi Yunus. Nah, sang anak yang berperan menjadi Nabi Yunus. Di dalam selimut, anak sambil dipeluk dan dicium. Dan selanjutnya, melanjutkan adegan yang ada pada cerita selanjutnya. Yang kelima, melakukan tebak-tebakan tentang isi buku. Nah, setelah tahap pengenalan nama-nama benda atau gambar yang ada di buku, selanjutnya dapat diberikan tebakan-tebakan ringan sebagai upaya pengamatan Bunda. Seperti, cari gambar kupu-kupu ada di mana ya? Bisa juga dengan pertanyaan lain seperti, di atas punggung kerbau itu ada hewan apa ya? Bahkan ketika sang bunda sedang keluar rumah bersama anak, stimuluslah untuk membaca gambar, simbol, atau tulisan yang menempel di pinggir jalan, di depan toko, atau di tempat umum lainnya. Selanjutnya, ketika usia anak 3 tahun dan anak sudah senang serta bertahan lama membaca buku, ajak anak naik level Bunda dengan memberikan tebak-tebakan kritis seperti, mengapa ya Nabi Yunus dimakan ikan paus? Kenapa ya tanamannya jadi basah? Beri kesempatan anak untuk berusaha mencari jawabannya. Bimbing anak dengan menyenangkan. Yang keenam, stimulus anak untuk bercerita tentang isi buku. Anak yang sudah dapat berbicara dan memiliki wawasan dari membaca buku, dia sangat senang sekali didengar ceritanya. Dengarkan dengan tulus dan fokus. Orang tua juga dapat menstimulus dengan mengarahkan anak untuk menceritakan cerita yang ada di bukunya kepada nenek, kakek, atau saudara yang belum tahu. Tolong ceritakan kisahnya Nabi Sulaiman dong sayang. Ini nenek ingin tahu nih gimana ceritanya. Dengan begitu, anak akan terstimulus untuk bercerita kepada orang-orang terdekatnya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, orang tua memberikan contoh gemar membaca buku. Nah, ini juga sangat penting Bunda, karena menumbuhkan minat baca pada anak tapi tidak berusaha menumbuhkan minat baca pada diri sendiri, ya sama aja bohong. Anak pada usia dini adalah peniru yang hebat. Bila orang tua memberikan model atau contoh gemar membaca, maka anak juga akan meniru kegemaran orang tuanya. Jadi usahakan ketika orang tua membaca buku berada di dekat anak. Nah, itu dia 7 cara menumbuhkan minat baca anak pada usia dini secara menyenangkan. Wah, luar biasa ya Bunda. Semoga informasi ini memberikan manfaat bagi bunda-bunda hebat di rumah. Dan semoga kita semua menjadi keluarga yang berpengetahuan dan berkebangsaan untuk Indonesia yang lebih baik. Nah, untuk bunda-bunda hebat di rumah bisa komen di bawah nih. Selanjutnya ingin tips atau informasi apa lagi yang akan kita bahas di video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke semua sosial media lainnya. Home TV, solusi keluarga masa kini.